kuliah statistika. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video kami di sini. Dari kelompok kami membawakan materi korelasi hubungan antar variabel. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya M. Heri Amri. Saya Dian Sarah. Saya Bunga Lestari. Saya Bagas Prayoga. Selanjutnya materi di sini akan dibawakan oleh Bagas. Ini saya akan membawakan materi korelasi yang pertama, yaitu pengertian korelasi. Korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi menunjukkan apakah perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lainnya. Contohnya, jam belajar dengan nilai ujian. Yang kedua, tinggi badan dengan berat badan. Yang ketiga, suhu ruangan dengan penggunaan AC. Yang kedua yaitu tujuan korelasi. Korelasi memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui atau tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, mengetahui arah hubungan antar variabel. Yang ketiga, mengetahui kuat atau lemahnya hubungan. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan dan penelitian. Yang ketiga yaitu jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif terjadi ketika dua variabel bergerak searah. Contohnya, semakin lama kita belajar, semakin tinggi nilai ujian kita. Dia X-nya naik, Y-nya juga naik. Yang kedua, korelasi negatif terjadi ketika dua variabel bergerak berlawanan arah. Contoh, semakin banyak waktu bermain game, semakin rendah nilai ujian. X-nya naik, Y-nya dia turun. Yang ketiga, tidak ada korelasi, 0. Tidak terdapat hubungan antar dua variabel. Contoh, ukuran sepatu dengan nilai matematika. X berubah dan Y tidak terpengaruh. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Sarah. Oke, selanjutnya bakal saya lanjut. 4 ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu dilambangkan dengan huruf R. Nilai R berada antara minus 1 sampai positif 1. Di tabel nilai R ada positif 1 dan interpretasinya korelasi positif sempurna. 0,80 sampai 0,99 sangat kuat. 0,60 sampai 0,79 kuat. 0,40 sampai 0,59 sedang. 0,20 sampai 0,39 rendah. 0,0 sampai 0,19 sangat rendah. 0 tidak ada korelasi. Minus 1 korelatif negatif sempurna. Selanjutnya 5 rumus korelasi Pearson digunakan untuk data numerik yang berdistribusi normal. Di sini ada keterangan rumusnya, di sini ada keterangannya. R itu melambangkan koefisien korelasi, sedangkan X variabel utama, Y variabel 2, N adalah jumlah data, dan ini dibacanya sigma. Sigma X berarti semua nilai X yang dijumlahkan. Sigma Y berarti semua nilai Y yang dijumlahkan. Sigma X ini berarti setiap nilai X dikalikan dengan Y lalu dihasilkan hasilnya dijumlahkan. Sigma X kuadrat berarti semua nilai X dikuadratkan lalu dijumlahkan. Sigma Y kuadrat berarti semua nilai Y dikuadratkan lalu dijumlahkan. Yang mana ada contoh sederhananya. Misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Di sini sudah tertera tabelnya. Ada 4 siswa, ada Budi, Andi, Cici, Dodi. Dan untuk jam belajarnya itu sebagai X. Ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nilai ujian itu sebagai Y, 60, 70, 80, 90. Untuk menjelaskan simbol dengan data di atas itu X itu kan jam belajar yang nilainya itu 1, 2, 3, dan 4. Dan Y adalah nilai ujian 60, 70, 80, 90. Ini itu kan jumlah siswa.
belajar. Total belajar itu ada 1, 2, 3, dan 4. Itu dijumlahkan dengan hasilnya sama dengan 10. Sigma Y sama dengan total nilai, yaitu nilai ujiannya itu ditambahkan semua dengan hasilnya nanti 300. Selanjutnya bakal dilanjut dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari contoh sederhananya. Dari hasil tabel di atas, X itu sama dengan 4. Sigma X sama dengan, dapat hasil dari sigma X itu dari tabel berikut. Terus sigma Y ini dari tabel ini, lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya. Lalu sigma XY ini dapat dari hasil perkalian X dan Y. 60 dikali 1, 60, 70 kali 2 kali 90, 80 kali 3, 240, dan 90 kali 4, 360, yaitu hasilnya 800. Nah, yang keempat itu sigma X kuadrat. Nah, ini kita kalikan sigma X tadi dikuadratkan 1 dari kuadrat 1 itu 1, kuadrat 2 itu 4, kuadrat 3 itu 9, dan kuadrat 4 itu 16. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Lalu sigma Y kuadrat. Nah, dapat hasil ini itu dari sigma Y dikuadratkan. 60 kuadrat itu hasilnya 3.600, kuadrat 70 itu 4.900, dan kuadrat 80 itu 6.400, dan 90 itu 8.100. Lalu kita jumlahkan, 3.600 ditambah 4.900 ditambah 6.400 dan 8.100 sama dengan 23.000. Oke, selanjutnya ini cara kerjanya. Nah, rumusnya R sama dengan M sigma XY dikurang X sigma X dan sigma Y per akar M sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, bagian atas kita kerjain dulu. 4 kali 800 dikurang 10 kali 300, hasilnya 3.200 dikurang 3.000 sama dengan 200. Lalu kita kerjain di bagian bawahnya. Akar 4 kali 30 dikurang 10 kuadrat, 4 kali 23.000 dikurang 300 kuadrat. Lalu hasilnya 4 kali 30 itu 120 dikurang 10 kuadrat itu 100. 4 dikali 23.000 itu hasilnya 92.000 dikurang 300 kuadrat, yaitu 90.000. Lalu akar dari 20 kali 2.000, 120 kurang 100 itu 20, 92.000 dikurang 90.000 yaitu 2.000. Lalu 20 kali 2.000 sama dengan 4.000. Akar dari 4.000 yaitu 200. Nah, nilai R sama dengan 200 per 200. R sama dengan 1. Jadi R sama dengan 1 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama 200. Selanjutnya dilanjut sama teman saya. Baik, di sini akan saya lanjut. Diagram kencar scatter plot. Diagram kencar digunakan untuk melihat pola hubungan antar variabel. A. Korelasi positif, B. Korelasi negatif, C. Tidak ada korelasi. Dari diagram tersebut, korelasi positif menunjukkan naik dan korelasi negatif menunjukkan turun. Dan tidak ada korelasi, dia acak, tidak ada pola.
Kesimpulannya, korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hubungan dapat berupa korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi. Kekuatan hubungan diukur menggunakan koefisien korelasi R yang nilainya berada antara -1 hingga +1. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.